dimulai. Doa selesai. Beri salam. Alhamdulillah kali ini kita kembali bertatap muka di mata pelajaran kimia ya. Nah sebelumnya saya cek dulu siapa yang tidak hadir nak selain yang di surat. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, alhamdulillah ya. Ada awal. Mawar, oh iya, mawar itu ya yang di surat ya. Oke. Oke. Keterangannya sakit. Oke, Ananda, jadi sangat bersyukur ya hari ini kita bisa kembali bertatap muka. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di awal pertemuan ini Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk membuat kegiatan kelasnya terlebih dahulu, kegiatan kelas kita. Nah, jadi pada pembuatan kesepakatan kelas ini Ananda semua harus terlibat untuk menyampaikan apa yang penting untuk kita sepakati agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan kondusif dengan tetap mengusung konsep Merdeka Belajar. Ya, nah, oke. Untuk itu saya persilakan kepada Ananda. Siapa yang pertama ingin mengutarakan pendapatnya mengenai konsep yang akan kita buat untuk kesepakatan kelas kita. Silakan. Siapa yang pertama? Oke, silakan kan dituliskan ini judulnya.
kasih atas kesempatan yang berharga ini untuk rekan-rekan semua bergabung bersama saya dalam rangka berdiskusi mengenai materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Nah, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus saya laksanakan setelah saya melakukan kegiatan di kelas mengenai budaya positif ini. Nah, aplikasi yang telah saya lakukan itu kemudian harus saya share juga kepada teman-teman sebagai pengimbasan dari modul 1.4 ini, yaitu materi budaya positif. Nah, materi ini saya dapatkan dari Ibu Sutaningrat Puspadewi, SPD MSD, yang juga saya share kepada teman-teman hari ini. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Sebenarnya ini di dalam menciptakan budaya positif itu tentunya saya tidak bisa bekerja secara sendiri. Olehnya itu kenapa saya perlu melakukan pengimbasan. Nah, sebelumnya saya harus memberikan materinya terlebih dahulu kepada rekan-rekan agar kita punya visi dan misi yang sama nantinya mengenai budaya positif ini. Nah, jadi sebagai pendidik dan pengajar, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Ini seperti yang di atas tertulis, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini materinya dari Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu diibaratkan sebagai petani yang kemudian kita hanya mampu menuntun. Kita hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya peserta didik kita, menebalkan laku peserta didik kita. Karena sejatinya mereka telah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Nah, di dalam pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini, ada enam yang akan kita eksplor. Konsepnya yaitu yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Dan yang kedua, arti disiplin. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses yang telah kita lakukan selama ini untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Nah, dengan menggunakan, dengan dipanelkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Di situ ada setiap tindakan didasari dengan motivasi tertentu. Nah, 3 dasar motivasi inilah kemudian yang mendasari bagaimana perilaku itu terjadi. Nah, yang 3 adalah keyakinan kelas. Inilah juga nanti yang akan mengawali bagaimana kita menerapkan budaya positif. Nah, kita memulai dari kelas. Dengan memberikan keyakinan kelas ini, maka nantinya perlahan-lahan akan muncul budaya positif itu. Tentunya tidak dengan jangka waktu seperti membalikkan telapak tangan, dan tentunya tidak akan bisa terjadi tanpa kerjasama dengan semua pihak yang ada di sekolah. Nah, yang keempat adalah kita harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Ini nanti yang akan kita bahas setelah keyakinan kelas. Dan yang kelima, posisi kontrol. Terkadang kita guru pendidik memegang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang nanti akan kita bahas. Terkadang kita bisa menjadi teman, terkadang kita menjadi pemantau, terkadang kita menjadi penghukum, tetapi sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Nah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu
nantinya akan memberikan cara bagaimana solusi kita dapatkan ketika anak-anak kita tidak menerapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, itu yang akan kita explore untuk hari ini. Nah, yang pertama, kita harus bersama-sama mengalami perubahan paradigma terlebih dahulu. Kita bisa mengepalkan tangan kita. Kemudian, di dalam kepalan tangan kita ini, nantinya kita letakkan secari kertas yang telah kita tulis apa hal penting yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita bisa mulai dari menuliskan menuliskan sepatah kata atau dua kata-kata dulu di secari kertas yang kita miliki mengenai apa yang penting dalam hidup kita. Silahkan. Atau mungkin bisa dibayangkan di dalam kepala kita. Sekarang kita mengepalkan tangan kita. Kemudian di dalam kepala ini berisi sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ingin kita lepaskan, yang tidak ingin kita orang lain mengambilnya. Sudah? Oke. Mungkin boleh Nah, kepala tangan ini kemudian apabila saya minta ditukarkan dengan sejumlah uang, misalnya 50 juta. Apakah sudah ada yang ingin menukarkannya dengan uang 50 juta? Oke. Ada yang ingin menukar dengan satu mobil baru, mobil raster baru? Atau ada yang ingin menukarnya dengan keliling dunia? Nah, sekarang boleh satu orang apa isi kepala tangan kita? Satu orang mungkin? Siapa yang ingin? Ya, Ibu Andi Resti. Apa isi kepala tangan kita? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Yang di kepala tangan saya itu adalah keluarga, terkhusus anak dan suami. Oke, bagus sekali ya. Nah, ternyata tidak ingin ditukar dengan apapun yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu berarti kita memiliki alasan kenapa kita tidak ingin menukar hal tersebut dengan apa yang telah saya berikan tadi, iming-iming tadi. Bahkan dengan keliling dunia sekalipun tidak ingin ditukarkan keluarga itu dengan hal yang sepertinya sesuatu yang luar biasa. Misalnya satu buah mobil tadi tidak ingin ditukarkan ya. Nah, itu berarti kita punya dasar kenapa kita tidak ingin menukar hal yang sangat berharga itu. Nah, ada yang namanya teori kontrol. Selama ini kita mungkin merasa kita telah mengontrol murid kita. Nah, jadi ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ada 4 ilusi yang tercipta ternyata selama ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita merasa kita bisa mengontrol murid kita? Bisa? Sedikit katanya. Nah, mungkin saja kita merasa mengontrol murid kita karena murid kita mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita saat itu. Dia mengizinkan. Nah, kemudian ilusi yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah seperti itu? Apakah kita dapat menguatkan karakternya ketika kita mengkritik dan membuat dia merasa bersalah? Mungkin saat itu bisa, tetapi ada sesuatu yang membekas di dalam hatinya yang akan dia bawa ke dalam sepanjang ingatannya. Nah, ada sesuatu yang membekas. Berarti ini ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul efektif dan bermanfaat? Apakah betul efektif dan bermanfaat? Nah, ternyata
ketergantungan. Nah, ada ketergantungan. Ketika penguatan positif dikatakan efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah karena kita dewasa maka kita bisa memaksa anak tersebut? Nah, itu. Terkadang kita, kamu harus mengikuti kemauan saya, nak. Saya guru di sini. Haruskah seperti itu? Nah, ternyata konsep Merdeka Belajar menemukan ada 4 ilusi kontrol yang terjadi di lingkungan pendidikan kita. Nah, kemudian ini pada stimulus respon dan teori kontrol, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Sama dengan siswa tadi, kita merasa mengontrol mereka. Apakah kita bisa? Ternyata yang kita bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengontrol mereka seperti itu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tanpa kita mengetahui perilaku buruk itu sebenarnya kan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari anak kita. Makanya tadi ada konsep juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini katanya di stimulus respon teorinya. Tetapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrol. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang kita membujuk siswa, ternyata ujung-ujungnya adalah pemaksaan. Nah, itu. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian di sini konsepnya adalah menang atau kalah. Tapi di teori kontrol, prinsipnya itu adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang akan terluka, tidak ada yang akan kalah. Semua menang-menang. Nantinya di proses segitiga restitusi itulah yang akan kita capai, yaitu menang-menang. Jadi kita berusaha mencari solusi dari siswa. Oke, nah itu mengenai teori kontrol dan stimulus respon. Sekarang kita beralih ke makna disiplin. Nah, disiplin artinya belajar. Nah, ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi sebenarnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Nah, dari sinilah kemudian kita akan mengarahkan ke keyakinan kelas itu. Karena apa yang dia hargai itu, maka itu yang lebih bagus sebenarnya dalam mendisiplinkan diri. Motivasi intrinsiknya itu akan lebih membekas ketika dilakukan dari dalam diri, bukan dari luar, karena dari luar. Nah, itu intinya. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang perubahan yang ada di lingkungan sosial. Nah, itu untuk kata disiplin. Nah, ini tadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Nah, ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengarah yang kedua, motivasi eksternal. Nah, ini biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya ketika motivasi eksternal yang kedua ini, kita atau siswa terkadang mengatakan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terkadang kita juga bisa seperti itu. Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti sosialisasi budaya positif?
sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya ingin menambah pengetahuan saya mengenai budaya positif. Berarti saya mengikuti kegiatan ini dari motivasi internal saya. Nah, berarti disiplin dirinya tujuannya dari motivasi internal. Tapi ketika mengatakan apa yang terjadi apabila saya tidak mengikuti budaya positif, berarti itu masih ada pengaruh motivasi eksternalnya yang lebih kuat. Nah, itu mungkin kalau dari segi diri kita sendiri. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Diharapkan motivasi eksternal inilah yang selalu ditumbuhkan dalam diri peserta didik kita. Tentunya Puang, berbicara teori dengan praktek sangat luar biasa tantangannya. Tetapi itulah tugas kita sebagai pendidik. Selalu ada tantangan. Dan pendidikan ini tentunya akan selalu mengalami perubahan. Ketika kita tidak mampu mengikuti perubahan itu, maka kita akan tergerus oleh perubahan. Kita akan tergeser. Nah, jadi memang kita harus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, selanjutnya ini tentunya sekaitan dengan konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Mas Menteri. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ternyata memerintah diri sendiri. Merdeka, memerintah diri sendiri. Cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini kita bisa melihat hubungan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, sehingga menciptakan sebuah budaya positif. Nah, ini hubungannya. Jadi, ketika kita berangkat dari sebuah peraturan kelas dan kita menumbuhkan keyakinan kelas, maka nantinya perlahan-lahan siswa kita tentunya akan membentuk sebuah lingkungan positif. Sekolah kita tentunya akan dapat menciptakan sebuah budaya positif. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas lebih banyak mengenai keyakinan kelas ini. Nah, jadi kenapa bukan peraturan kelas kenapa bukan aturan, kenapa bukan hukuman? Nah, karena memang ketika motivasi internalnya tadi yang ditumbuhkan, maka itu bisa akan lebih bertahan lama, Nah, sekarang bagaimana konsep keyakinan kelas ini? Nah, ini dia keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang kita yakini secara bersama-sama di dalam kelas. Tetapi biasanya keyakinan kelas itu bahasanya lebih abstrak, meluas. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya mengkhusus. Nah, misalnya datang tepat waktu. Nah, itu barangkali menjurus ya. Tapi kalau misalnya dikatakan tertib, itu sepertinya sudah meluas ya. Nah, itu berarti kita meyakini bahwa tertib itu merupakan keyakinan kelas kita. Nah, jadi keyakinan kelas ini ketika kita ingin menerapkannya di dalam kelas, maka kita bersama-sama dengan siswa menetapkan keyakinan kelas apa yang akan kita gunakan di dalam kelas kita itu. Nah, jadi bukan kita yang menentukan keyakinan kelas kita, tetapi bersama dengan siswa, guru dan siswa membentuk sebuah keyakinan kelas bersama-sama. Nah, ketika keyakinan kelas ditentukan oleh guru, maka bisa saja ada keinginan anak yang tidak tersalurkan. Nah, jadi kita menyusun
konsep merdeka belajar. Jadi keyakinan kelas itu kita susun di awal pertemuan dengan melibatkan peserta didik. Kita melibatkan peserta didik kita dalam penyusunan keyakinan kelas ini. Nah, ketika misalnya siswa kita berpartisipasi dalam penyusunan keyakinan kelas itu, maka mereka akan lebih bertanggung jawab. Karena mereka yang menentukan, mereka yang menyusun keyakinan kelas itu dengan kesepakatan, dengan bimbingan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita terapkan. Mungkin saja sebenarnya selama ini kita telah menerapkan peraturan kelas, kita telah menerapkan peraturan kelas itu, tapi barangkali karena tidak ada refleksi yang kita berikan ketika melakukan peraturan kelas, sehingga terlewati begitu saja siswa-siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas. Nah, di sini nanti letak segitiga restitusi untuk mencari solusi menang-menang mengenai permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita yang melanggar dari keyakinan kelas itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tertulis keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu sebisa mungkin kita hindari. Hukuman sebisa mungkin kita hindari. Penghargaan pun ternyata bukan merupakan cara yang efektif. Jadi reward bukan merupakan cara yang efektif. Kenapa? Karena terkadang anak ini mendapatkan reward yang banyak, sementara anak yang ini tidak bisa mencapai reward. Nah, maka berarti ada ketimpangan. Nah, ada ketimpangan terhadap pemberian reward. Makanya yang keyakinan kelas inilah yang dipertebal. Keyakinan kelas inilah. Nah, berangkat dari keyakinan kelas ini nanti yang kita pegang secara bersama-sama oleh siswa, inilah kemudian yang digunakan untuk mendisiplinkan sehingga budaya positif dapat terbentuk. Nah, itu. Nah, ketika misalnya kita telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu dapat sewaktu-waktu kita tinjau. Dapat sewaktu-waktu kita tinjau. Kenapa? Semisal ada keinginan anak yang belum tercover oleh keyakinan kelas yang dibentuk di awal, maka kita bisa tinjau. Makanya keyakinan kelas itu tidak paten bahwa ini yang akan kita gunakan selama 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Tidak. Nah, keyakinan kelasnya dapat sewaktu-waktu ditinjau. Oke, itu mengenai keyakinan kelas. Mungkin ada yang telah menerapkan kesepakatan kelas di antara rekan-rekan? Ada? Kalau misalkan jangan menggunakan Oke. Tidak apa-apa, kita nggak usah terlalu ini ya, santai saja. Kita namanya diskusi, forum diskusi saja. Forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya begini Kak, kalau misalkan dalam satu kelas itu kan sekarang BDR kayak gitu ditenangkan, Iya. bisa bilang begini sama siswa, untuk pelajaran saya siapapun yang menggunakan HP pada saat proses pembelajaran, maka akan saya keluarkan. Apakah itu termasuk kesepakatan untuk membantu keyakinan kelas? Atau misalkan sebelum proses pembelajaran saya bilang dalam proses pembelajaran fisika tidak ada HP yang digunakan, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan. Nah, ketika siswa mengajukan itu untuk disepakati di kelas dan kelas menyepakati, maka itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Bisa. Yang penting intinya adalah siswa yang mengeluarkan inspirasinya dan disetujui oleh kelas dan memang kondusif untuk kita terapkan, maka kita bisa menganggap itu sebagai kesepakatan kelas. Nah, di kelas saya itu kemarin di 10 MIPA 1 ada yang mengeluarkan statement itu dan kami sepakati sebagai kesepakatan kelas. Jadi nanti menggunakan handphone ketika diizinkan, karena terkadang
membutuhkan itu, maka HP-nya tidak akan tersentuh. Bahkan mereka meminta untuk dikumpul di meja guru, dan itu disepakati kemarin. Nah, jadi ketika hal itu disampaikan oleh siswa dan siswa kita merasa membutuhkan, kesepakatan kelas bisa membentuk keyakinan kelas. Nah, oke, masih ada? Nah, jadi kemarin beberapa kelas di awal pertemuan saya telah memberlakukan kesepakatan kelas ini dan juga keyakinan kelasnya, dan alhamdulillah antusias dari siswa untuk membentuk kesepakatan kelasnya masing-masing itu sangat luar biasa, meskipun tentunya tetap ada bimbingan dari kita, karena terkadang juga ada yang mengeluarkan, ada bahkan sampai yang menyentuh ke uang kasnya. Nah, jadi tentunya kita memilih membantu mereka untuk menyesuaikan kelas kita. Nah, seperti itu. Nah, terkadang juga misalnya mereka mengeluarkan pendapat dan telah sama dengan pendapat temannya, tentunya itu dibutuhkan bantuan kita kan untuk siswa kita dalam menentukan kesepakatan kelasnya dan keyakinan kelasnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas yang kita bentuk ini, maka dapat membantu kita nantinya mengarahkan ketika ada beberapa siswa yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Misalnya kita membuat keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas, dan ada yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu bisa kita ingatkan kembali mengenai keyakinan kelas kita. Nah, bisa diingatkan. Apa yang kamu yakini, nak? Apakah kamu meyakini mengenai menjaga kebersihan? Nah, bagaimana dengan tindakan kita barusan? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau memang dia meyakini dan merasa tindakannya itu salah, maka dengan kesadaran pribadi, artinya kita berharap ya bahwa kesadaran intrinsiknya itu akan terjaga. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi kita berharap kesadaran dari siswa pelan-pelan akan terbangun ketika kita menerapkan keyakinan kelas ini. Seperti itu. Misalnya mereka bermain saat kita sedang menerangkan, saat kita sedang memberikan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran di awal pembelajaran kita telah ada kesepakatan kelas saling menghargai, berarti saling menghargai antara guru dan siswa di sini. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak menghargai guru, maka bisa kita tinjau ke keyakinan kelasnya. Itu. Jadi kita bisa mengembalikannya kembali. Apakah yang kamu yakini, nak? Memang sesuatu yang ketika berbicara teori luar biasa mudahnya, lancarnya kita menjelaskan. Tapi ketika sudah masuk prakteknya di kelas, saya yakin kendalanya juga luar biasa. Tapi insya Allah pelan-pelan, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, itu, dan kerjasama dari semua pihak, tentunya kita akan perlahan-lahan memberikan kesadaran mengenai keyakinan kelas ini. Nah, itu mengenai keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, ini contoh dari keyakinan kelasnya. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Nah, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, menurut rekan-rekan semua, yang manakah di sini yang merupakan keyakinan? Yang saya tampilkan ini adalah kesepakatan kelas. Nah, jadi perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas lebih terperinci. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu lebih abstrak. Contoh ini, saling menyayangi.
menjaga kebersihan, tertib. Nah, aktif dalam pembelajaran itu adalah keyakinan kelas. Nah, jadi siswa kita yakin bahwa harus menjaga kebersihan. Nah, harus tertib. Nah, saling menyayangi, mereka harus semangat. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, jadi dari kesepakatan kelas ini akan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang kemudian bisa kita pegang dalam kelas itu untuk mengarahkan kedisiplinan anak didik kita. Nah, seperti itu arahnya untuk keyakinan kelas. Nah, ini dibentuk bersama dengan siswa, Jadi bukan keinginan dari kita, karena kita mengusung konsep merdeka belajar. Anak juga punya keinginan dan kebutuhan, dan itu harus kita perhatikan juga, kebutuhan dan keinginan anak. Nah, itu. Ya, silakan. Kan kita kan berbicara tentang kesepakatan kelas, Ya. seperti yang kita ketahui kan sekarang kan metode pembelajaran kita kan sudah memasuki pertengahan jalan. Apakah kita bisa menerapkan kembali kepada siswa-siswa kita, karena materi ini sudah berjalan sangat jauh. Apakah penerapannya bisa dimulai dari sejak awal pertemuan atau pertengahan? Karena sudah berjalan, Kak, di pertanyaan saya. Oke, nah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan tidak mutlak berlaku 1 semester itu kan. Dengan kata lain, boleh. Nah, di awal bab, bahkan ada, saya kan kemarin sempat tidak berada di sekolah kan. Nah, jadi ada kelas yang saya berlakukan itu di awal bab. Nah, begitu masuk masuk di bab 2, sebelum masuk di bab 2 itu, saya buat kesepakatan kelas dulu dengan siswa. Jadi bisa. Di kesepakatan kelas ini kan tidak mesti beriringan dengan materi. Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya agar pembelajaran kita tetap kondusif dan tetap mengikuti juga dengan keinginan siswa kita. Dan dari keyakinan kelas ini diharapkan agar motivasi intrinsiknya itu dapat lebih dibangkitkan dengan motivasi eksternalnya yang dari luar. Nah, jadi itu sebenarnya itu tujuannya ya. Jadi meskipun kita materinya sedang berjalan, tidak masalah. Kepada anak-anak kita, dan penghargaan itu bisa membuat anak-anak itu termotivasi pada pembelajaran. Apakah penerapan ini tidak efektif atau tidak efektif? Nah, Metode itu bagaimana, Kak? Selanjutnya seperti itu, Kak? ya, oke. Mengenai ini ya, hukuman dan penghargaan ya. Tadi sebenarnya ada bocoran nih, ada slide yang muncul setelahnya. Nah, berarti baru clue-nya yang kelihatan. Nah, tapi memang kenapa kita tidak dianjurkan untuk menghukum? Karena memang sudah dirasa sudah tidak memberikan jaminan kan ketika kita menghukum, tidak menjamin, bahkan mungkin melukai diri anak, bahkan mungkin melukai hatinya tanpa kita sadari bahwa kita sedang melukai. Dan memang secara pribadi saya pun sendiri masih sebelum saya mendapatkan ini, saya menghukum, bahkan mungkin agak keras. Tapi setelah adanya perubahan paradigma, maka perlahan-lahan saya belajar, oh ternyata hukuman bukan cara efektif. Tapi ada siswa yang sampai menelpon saya, wah terima kasih atas didikan tak yang keras yang membuat saya berhasil. Karena terus terang kalau persoalan kedisiplinan saya juga ini ya, tapi ternyata itu tidak efektif. Beberapa anak mungkin berlaku ketika anak tersebut membawanya ke sisi positif. Hal itu bisa dijamin pasti berhasil.
kalau positif. Tapi ketika mereka membawanya ke sisi yang negatif, disinilah lukanya itu akan terbawa. Dia akan mengingat kita sebagai orang yang memberikan lukanya itu. Dia akan mengingat kita sebagai itu. Nah, itulah sebenarnya yang kita hindari. Itu sebenarnya kita hindari. Nah, untuk penghargaan, nah nanti ada slide-nya lagi. Saya tanyakan dulu ya, karena tadi kita membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, diperdalam mengenai keyakinan kelas. Nah, ini kita bisa melihat bentuknya. Jadi kita langsung ke bentuknya. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berkali-kali. Berkali-kali. Dalam menghafal kali-kali. Oh. Tapi dengan telinga, dengan sebelah. Berkali-kali berulang-kali. Ya, pakai ini masuk ke mata. Oh, berkali-kali maksudnya menghafal kali-kali. Ya, betul. Tapi sambil pegang giginya dan angkat kaki sebelah. Ya. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Nah, apakah itu hukuman dan konsekuensi? Gabungan pancari. Gabungan hukuman dan konsekuensi. Kontrol ini berkaitan dengan motivasi, dan hukuman tadi berkaitan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ada posisi penghukum. Biasanya kalau posisi penghukum itu biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya ternyata bisa saja memberontak atau menyalahkan orang lain. Nah, seperti itu. Terkadang di sini juga siswa berbohong untuk melindungi dirinya ya. Nah, dia tidak jujur. Jadi bisa saja dia tidak menyampaikan masalahnya secara terbuka. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, ada istilah dunia berkualitas, artinya kita menempatkan orang-orang yang punya figur yang kita inginkan di dalam dunia berkualitas yang ada di imajinasi kita. Nah, tidak mungkin siswa akan menempatkan kita di dunia berkualitasnya. Nah, di luar pastinya. Nah, murid berkata, apa kata murid? Nah, kita dengarkan kata murid. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Wah, ternyata ada yang seperti itu. Nah, dampaknya dia akan mulai kesalahan. Itu untuk posisi penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini dah. Atau berkata, ibu kecewa, kenapa kamu sampai datang terlambat lagi? Nah, itu contoh saja ya, kayak ekor. Nah, kemudian ini kata-katanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Wah, ternyata kata-kata ini menempatkan kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ketika kata-kata itu muncul, siswa kita akan merasa bersalah. Nah, tapi apakah itu efektif? Nah, ternyata hasilnya dia mungkin saja menyembunyikan kesalahan. Berarti mencari lagi posisi aman ya. Nah, jadi itu tadi mensabitkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah di sini membantu murid mengenali kebutuhannya. Nah, jadi kita menggali dia melakukan hal itu karena apa? Kebutuhan yang mana yang terpenting dari 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan itu pasti ada tujuannya, ada dasarnya kan? Nah, misalnya apakah dia
dia kebutuhan dasar yang akan dia penuhi, ataukah penguasaan, atau penerimaan, ataukah kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar itu yang kemudian akan kita gali. Sebenarnya dia di mana ini? Nah, di sini validasi tindakan yang salah biasanya kita akan berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Maka kita harap anak itu mengungkapkan apa alasannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Jadi kata-kata ini kita menyesuaikan dengan permasalahannya ya. Ini hanya contoh saja. Jadi kita memilih salah satunya untuk validasi tindakan yang salah. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu. Jadi kita berinteraksi dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi itu. Nah, itu. Yang ketiga tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Nah, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, disinilah posisi keyakinan kelas. Disinilah posisinya keyakinan kelas. Nah, kita telah menyepakati keyakinan kelas tadi, maka ketika posisi segitiga restitusi tahapan ketiga menanyakan keyakinan, kita munculkan di sini keyakinan apa yang dia yakini. Kalau dia menyebutkan keyakinan kelas kita, maka di situ nanti kita bisa mencari solusinya, karena ketika dia meyakini keyakinan kelas itu berarti harus melaksanakannya. Nah, itu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, ini. Atau nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi fungsinya keyakinan kelas itu untuk mencari solusi akhir kan ketika anak itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, jadi peraturannya dari siswa kembali ke siswa. Nah, itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini contoh kalimat yang bisa kita katakan ketika posisi menanyakan keyakinan sedang kita laksanakan. Nah, jadi itu segitiga restitusi. Mungkin kita bisa melihat contoh kasus ya, agar lebih ini. Contoh kasus pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Terkadang hal ini bisa terjadi ya. Guru baru. Siapa yang guru baru? Oke. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun, ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Nah, jadi seperti itu ya langkah yang bisa kita lakukan. Jadi kita menawarkan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman kelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas.
terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Nah, jadi proses restitusi itu seperti itulah kira-kira tampilannya. Nah, dalam penerapan kasus di atas restitusinya, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan. Nah, jadi sikapnya itu mengklarifikasi dan evaluasi, menuntun, melihat ke dalam diri, fokus pada solusi dan menguatkan, dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi itu ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat dan usulan yang diberikan oleh keduanya? Nah, langkah restitusi apa yang dilakukan? Nah, jadi sudah sesuai ya dengan kesalahan. Nah, solusi yang ditawarkan mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mengusulkan agar melakukan diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Nah, jadi itu. Kemudian kita tadi langkah-langkah restitusinya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, jadi posisinya ada 2, yaitu membuat orang merasa bersalah dan juga sebagai teman. Nah, jadi sekarang memang kita memposisikan diri kita sebagai membuat orang merasa bersalah dan sebagai teman. Nah, itu. Jadi kasus pertama posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah dan sebagai teman. Ada lagi kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Nah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu tidak mungkin pulang karena sudah sampai di sekolah dan rumahnya jauh. Nah, Pak Lukman ternyata tetap bersikeras. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu agar tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu kamu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Wow, luar biasa Pak Lukman. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Jadi di sini Pak Lukman ternyata tidak memperhatikan kebutuhan Sabrina ya. Nah, dia mengabaikan Sabrina. Dan kebutuhan akan cinta kasih tidak terpenuhi. Nah, itu. Kemudian
keyakinan sekolahnya adalah kedisiplinan ya yang dilanggar. Iya, nah itu. Nah, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman? Jadi di sini kalau kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, maka bisa saja Sabrina tetap kita izinkan menggunakan sepatu ya, agar dia tidak dibully oleh teman-temannya. Nah, karena ketika keputusan awal tadi seperti di kronologi yang diceritakan, maka siswa ini akan malu ya, akan malu. Nah, jadi kita berusaha menempatkan posisi kita sebagai manajer. Nah, yang bisa kita lakukan itu tadi restitusinya. Salah satu yang bisa kita katakan, apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, seperti itu contohnya. Itu untuk restitusi. Mungkin ada yang ingin menanggapi mengenai restitusi? Kenapa? Bagaimana? Mungkin kita bisa berdiskusi lagi mengenai hal lain yang berkaitan dengan restitusi tadi. Itu tadi hanya contoh saja ketika kita sebagai manajer apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi intinya restitusi itu kita tawarkan kepada siswa untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati untuk membentuk budaya positif. Nah, saya yakin ketika kita sudah perlahan menerapkan ini, maka siswa kita akan terlatih untuk menyadarkan dirinya sendiri mengenai keyakinan yang telah kita sepakati secara bersama. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi yakinlah, teori tidak semudah praktek. Mari berjuang bersama untuk menerapkan teori yang telah kita dapatkan. Yang jelasnya kerjasama sangat kita perlukan untuk bisa melaksanakan budaya positif ini. Nah, sangat luar biasa karena hari ini teman-teman telah dengan senang hati, kesadaran dari diri, meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam forum diskusi kita. Ini sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi atau di komentari, saya berikan waktu. Silakan. Itu tadi. Iya. Sabrina tadi. Sabrina. Kalau saya Pak di situ, saya kan tahu dulu ini Sabrina ini apakah memang seperti itu ya, apakah memang kesalahannya itu artinya sering begitu. Kalau memang baru saat itu berbuat seperti itu kan bisa kita maafkan ya, tapi kalau memang sering seperti itu kan bisa kita maafkan ya. Jadi barangkali begitu, artinya kita tahu dulu itu siswa apakah memang sering seperti itu atau baru seperti itu. Kalau memang baru berbuat seperti itu ya kita maafkan, tapi kalau memang sering ya barangkali kita berikan sanksi seperti itu ya, barangkali begitu ya. Terima kasih. Betul sekali Puan. Makanya di sini ada kebutuhan cinta dan kasih sayang ya, karena kita mau melihat dia itu sebenarnya terburu-buru kan. Nah, jadi ada alasan, apa alasan dibaliknya itu kita juga harus tahu. Jadi memang kita harus mendengarkan apa yang disampaikan juga oleh siswa sambil melihat kalau memang siswa itu sering melakukan, bisa saja dia bertokoh untuk selamat. Tapi kalau baru melakukan, nah tentunya itu merupakan pertimbangan buat kita untuk mengambil apa yang akan kita berikan sebagai konsekuensinya. Nah, mungkin betul sekali kok apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi juga mengenai restitusi tadi, silakan.
Nanti dikasih spidol ya. Ya, betul sekali. Oke, nah sangat luar biasa sekali diskusi kita hari ini telah mengupas banyak sekali hal mengenai budaya positif. Semoga ada yang bisa rekan-rekan